Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ayat Hendar, mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dengan program studi manajemen semester 4. Oke, di sini saya akan membahas apa sih fungsi dari seorang manajer atau apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu perusahaan. Di sini ada 4 dasar fungsi dari manajemen yang sering disebut dengan istilah POAC. Apa sih POAC itu? POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Action, and Controlling. Yang pertama, seorang manajer atau yang disebut dengan manajer dalam suatu perusahaan, dia harus memiliki planning. Apa itu planning? Planning adalah perencanaan. Jadi seorang manajer harus memiliki rencana. Rencana apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu perusahaan? Yang pertama, dia harus menentukan target. Yang kedua, dia harus menentukan strategi untuk mencapai target tertentu. Jadi untuk mencapai suatu target dalam perusahaan, seorang manajer harus merencanakan strategi apa sih yang akan diterapkan dalam suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, seorang manajer membuat action plan atau rencana tindakan. Jadi tujuan dari planning ini untuk menentukan arah perusahaan ke depannya. Setiap keputusan yang diambil akan menjadi landasan strategi yang hendak dibuat. Selanjutnya, dia akan melakukan evaluasi untuk menilai keefektifan atas planning atau rencana tersebut. Jadi itu yang harus dilakukan seorang manajer dalam suatu perusahaan. Yang kedua, tentang organizing. Apa sih organisasi? Organizing itu, organizing atau yang disebut dengan pengorganisasian. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada. Secara baik, sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan dikelola dengan sebaik-baiknya, sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Jadi setelah melakukan perencanaan atau planning, seorang manajer melakukan organizing untuk lebih efektif bagaimana perencanaan ini tuh berjalan sesuai dengan keinginan seorang manajer tersebut. Jadi harus adanya organizing. Oke, yang ketiga disebut dengan action. Action atau pergerakan merupakan kegiatan menggerakkan dan mengendalikan semua sumber daya organisasi dalam usaha pencapaian sasaran. Jadi perlu juga action, ada pergerakan dalam mencapai tujuan setelah melakukan planning atau perencanaan, terus juga dilakukan organizing agar rencana tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan seorang manajer juga melakukan action suatu pergerakan. Jadi dalam pergerakan dilakukan penyatuan semua kegiatan dan menciptakan kerjasama dari seluruh lini. Setelah organizing atau organisasinya sudah dibentuk, divisi-divisi apa saja yang sudah dibagikan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam perusahaan tersebut, maka harus menjadi satu kesatuan, saling terhubung, sehingga tujuan daripada organisasi dapat dicapai dengan lancar dan efisien. Itu yang ketiga dari 4 fungsi dasar manajemen tentang action. Dan yang terakhir, seorang manajer akan melakukan controlling. Apa sih controlling? Controlling bisa disebut dengan pengawasan. Pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Jadi setelah melakukan perencanaan, organizing, action, dan yang terakhir perlu adanya controlling atau pengawasan. Kenapa diperlukan controlling dalam hal ini? Karena sesuatu yang tidak ada pengawasan dari seseorang yang mumpuni dalam hal tersebut, maka perencanaan di awal tidak dapat berjalan dengan semestinya.
Maka dari itu, seorang manajer perlu melakukan pengawasan agar apa yang sudah direncanakan untuk mencapai target tertentu dalam suatu perusahaan itu bisa berjalan dengan semestinya atau bisa tercapai target-target yang sudah ditentukan oleh seorang manajer tersebut. Oke, itu saja pembahasan tentang 4 fungsi dasar manajemen yang sering disebut dengan istilah POAC. Cukup sekian dari saya tentang pembahasan fungsi dasar manajemen ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.